saya dan Mas Profesor Ali Maskur, adiknya Pak Ali Maskan, tolong doakan. Lebih-lebih saya sekarang umurnya sudah tua, saya hari kemarin pas 70 tahun kemarin. Jadi saya lahirnya itu tanggal 19 Desember tahun 54. Hari ini saya 70 tahun. 19 Desember 54. Bintangnya Sagittarius. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa'adatal mukhtaramin, para alim ulama, para pinispuh dalah para kesepuhan sedaya, dinangkung pengurus besar Nahdlatul Ulama Bapak Khalil Nafis dan Bapak Umar Syah, hadirin hafidhakumullah. Kita semuanya warga NU. Yang kita contoh ini pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Ternyata beliau juga thariqah, Mbah Hasyim Asy'ari. Saya punya buku terbitan Pondok Tebuireng, dikeluarkan oleh para alumni, ditandatangani oleh almarhum Profesor Ki Haji Tolha Hasan. Di situ disebutkan ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU ki thariqah. Ini sejarah. Loh, nek jenengan tiang NU wis preso pendiri NU thariqah, kok isi ana wong NU sing urung thariqah, kuwi berarti wong NU sing urung thariqah. Betul? Buku itu saya ketemu Gus Kikin, tadi Gus Kikin di situ waktu hall Kiai Haji Amru Al-Mu'tasim Ponorogo. Saya yang bicara di sana sama Pak Anwar Mansur, Pak Anwar Iskandar, maaf. Saya tanya sama Gus Kikin, Gus, niki buku niki leres mboten? Kok ngendika akan Mbah Hasyim bingat thariqah datang Mbah Mahfud Termas. Gus Kikin ngendika, leres Kiai, leres niku. Ternyata pendiri NU itu thariqah. Gus Dur itu juga thariqah. Menjelang terpilihnya sebagai ketua PBNU tahun 83, Gus Dur talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Ngiwang Retno Seruweng Kebumen. Jadi Gus Dur itu thariqah. Maka penggemar Gus Dur kalau sudah pakai kaos ada gambarnya Gus Dur, yuk masuk thariqah, sempurna oleh derek. Betul? Itu sejarah. Saya sering mengatakan tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat.
Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wakil presiden. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Bahkan ketika Gestapo PKI meletus, membunuh para jenderal, termasuk Jenderal Yani Purworejo dibunuh. Jenderal yang sudah tarekat itu selamat. Aja jenderal yang sudah tarekat. Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdul Haris Nasution, masih jadi KSAB. Itu jenderal aktif sudah tarekat. Beat kepada Dr. K. Haji Mustaqin Romli Peterongan Jombang. Sejarah itu. Jenderal saja tarekat kok kopral enggak tarekat gimana? Sejarah ini. Dan masih banyak lagi. Masuk tadi Profesor Ali Maskur Musa mengatakan Diponegoro. Diponegoro itu tarekat, Pak. Makanya belum ada 3 bulan, Profesor Martin dari Belanda di kampus Gajah Mada mengatakan Belanda itu paling ditakuti itu orang Toreko. Itu Belanda sendiri yang bilang begitu. Diponegoro itu kan namanya asli Ontowiryo. Lahir di desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok di Tegalsari, Jetis Ponorogo, ngaji fikih kepada Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Mengaji ilmu tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Sant Bagelen Purworejo, diajari tafsir Jalalain oleh Kiai Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo. Kiai Haji Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Muhibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Muhibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Itu cucu Kiai itu. Kelahiran Purworejo, kelahiran Palembang, TIY Purworejo gitu. Iya. Sejarah itu. Diponegoro mengaji ilmu kanuragan, ilmu kok kanuragan itu ilmu gemblengan, sing bangsa ini ngurusi ilmu kekebalan, ilmunya si Pinto Banteng Betawi itu, sing ngurusi bangsa ini kayu stigi barang itu, bareng petok landi-aliane itu. Ngaji ilmu kanuragan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Dan beliau berguru tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Siapa Kiai Haji Taftazani? Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta yang terkenal dengan nama BBH Sandio, keluarga kerajaan. Jadi Diponegoro itu toreko. Sejarah itu. Namanya asli Ontowiryo, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Itu toreko Diponegoro. Wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa.
Elvi Sukaisih menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Dangelala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Itu. Ini sejarah tarekat di Ponorogo ini. Dan masih banyak lagi. Saya ingat ngendikane Al-Arif Billah, Al-Mursyid wal Khalifah, Litoriqotis Sadiliyah, Simbah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol. Beliau mengatakan, sholat tanpa wiridan, podo karo kapal tanpa penumpang. Senajan kapale gede, kosong rano penumpangi, nang segoro kenang ombak goyang, ditumpaki ora tenang. Mula wong salat yen ora wiridan ora bakal khusyuk. Supaya wiridan iso ajeg pakai guru namanya thariqah. Thariqah itu metode pendekatan diri kepada Allah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Ali Abil Hasan Asyadzili, maka namanya thariqah Syadziliyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdillah Asy-Syatori, namanya tarekat Syatoriyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Anda jangan bikin metode sendiri. Belum kelasnya, betul? Maka saya dan Mas Profesor Ali Maskur, adiknya Pak Ali Maskan, tolong doakan. Lebih-lebih saya sekarang umurnya sudah tua, saya hari kemarin pas 70 tahun kemarin. Jadi saya lahirnya itu tanggal 19 Desember tahun 54. Hari ini saya 70 tahun. 19 Desember 54, bintangnya Sagittarius. Itu. Ini makanya tolong didoakanlah, yang penting. Betul. Saya sebenarnya saya sudah bilang, saya itu sudah sibuk sekali di rumah ngurusi pesantren, ngurusi tarekat. Itu karena kebetulan sanad tarekat kakek saya itu sampai Jambi, sampai mana, sampai Batam, bahkan saya sering sampai di Johor, sampai di Negeri Sembilan, Malaysia. Itu. Jadi Syekh Syirat Johor Bahru Malaysia itu sanadnya dari kakek saya. Syekh Syirat Johor Bahru Malaysia. Maka saya sering ngaji di Malaysia di sana. Maka saya tolong doakan mudah-mudahan betul-betul ada kesempatan untuk khidmah kepada Jatman ini. Saya akan khidmah. Saya niatnya khidmah. NU ini khidmah di atas jabatan, betul? NU khidmah di atas jabatan. Dulu ada kiai namanya Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar. Itu ulama besar, skop nasional. Selama hidup ketua MBC NU Kademangan Blitar, selama hidup. Pernah menjelang konferensi NU cabang Blitar, para ulama Blitar menghadap Pak Yasin. Pak Yasin, benjang konferensi jenengan wonten cabang nggih. Pak Yasin ngendika, kula MWC mawon. Menjelang konferensi wilayah NU Jawa Timur, kiai-kiai Jawa Timur menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin untuk duduk di PWNU Jawa Timur. Apa kata Pak Yasin? Kula MWC mawon. Pernah menjelang muktamar NU, dari Jakarta ada yang ke Blitar menemui Pak Yasin, sampean besok duduk di PB, kula MWC mawon. Jadi di NU ini pengabdian di atas jabatan. Jadi biasa, dulu bapak saya pernah jadi Rois Surya NU Jakarta, melorot dari ketua Tanfidiyah. Pernah bapak saya itu. Jadi tidak apa-apa.
Orang yo aras-arasan ngono orang ngono. Kayak lagi NU ini khidmah di atas jabatan. Maka walaupun panjenengan kadang-kadang nanti ada yang tidak ikut di pengurus Jatman pusat, tetap khidmahnya kepada Torekoh jangan sampai berkurang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.